maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 buah handphone milik terdakwa oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit perahu takbut KA9 atau Malabu dan perlengkapannya serta 4 buah handphone alat komunikasi oleh karena dipergunakan di dalam perkara terdakwa Immanuel Lasa alias Melki, maka harus dikembalikan kepada penuntut umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Immanuel Lasa alias Melki tersebut. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit tanah seluas 300 meter persegi berikut rumah yang berada di atasnya beralamat di Royal Grande Blok A nomor 1 Batang Center, dan 1 bidang tanah seluas 960 meter persegi beralamat Kapling Bangsawan RW 19 RT 04 Melsem Pasar Pagi Batang yang telah disita dari terdakwa oleh karena sama sekali tidak terdapat hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka harus dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri maupun perbuatan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya, bahwa perbuatan terdakwa telah memberikan andil mengenai pandangan negatif tentang keadaan yang tidak aman pada wilayah perairan OPL. Keadaan yang meringankan bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda, bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 445 KUHP, junto pasal 56 ke 2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Albert Johannes tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pembajakan hilal sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah handphone atau alat komunikasi milik terdakwa dimusnahkan. 1 unit perahu takbut AA9 atau Malabu dan perlengkapannya. 4 buah handphone alat komunikasi dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Immanuel Lasa alias Melki. 1 unit tanah seluas lebih kurang 300 meter persegi berikut rumah yang berada di atasnya beralamat di Royal Grande Blok A nomor 1 Batang Center. 1 bidang tanah seluas 960 meter persegi beralamat di Kapling Bangsawan RW 19 RT 4 Melsem Pasar Pagi Batang. Kesemuanya dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2012 oleh Wahyu Prasetyo Wibowo SHMH sebagai Hakim Ketua, Yuli Handayani SHMU dan M. Chandra SH masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh panitera pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum, dan putusan telah diucapkan di hadapan terdakwa tanpa didampingi oleh penasehat hukumnya. Demikian saudara, berapa putusan sudah kami buat dan sudah kami ucapkan. Tentu saudara tidak mengerti isi putusan kami. Terhadap putusan kami, tentu saudara boleh punya pandangan lain, sehingga oleh karena itu oleh undang-undang saudara diberikan hak untuk menyikapi terhadap putusan ini. Yang pertama, saudara boleh menyatakan menerima. Yang kedua, saudara boleh menyatakan berpikir-pikir. Yang
Yang ketiga, saudara boleh menyatakan menolak putusan ini dan selanjutnya menyatakan banding, di mana sikap saudara untuk menerima, pikir-pikir ataupun menyatakan banding oleh undang-undang diberikan waktu selama 7 hari terhitung mulai besok. Apabila dalam waktu 7 hari terhitung mulai besok saudara tidak menyatakan sikap secara tegas, saudara dianggap menerima putusan ini. Mengerti, saudara? Baik, terhadap putusan ini, apakah saudara akan menyatakan sikap sekarang atau saudara akan menyatakan berpikir-pikir dan menggunakan waktu masa pikir saudara? Saudara berpikir, baik, itu hal yang lebih baik bagi saudara. Penuntut umum, bagaimana sikapnya? Pikir-pikir. Baik, dengan demikian, perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sidang dalam perkara ini kami nyatakan tidak ditutup. Ada nggak? Itu kan ya,